Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman semuanya, kali ini SMA Negeri 1 Lumajang akan memberikan satu program kerja baru kembali, yaitu Bisik Ramadan. Sebenarnya Bisik Ramadan ini adalah sebuah singkatan nih teman-teman. Jadi Bisik Ramadan adalah singkatan dari Bincang Asik pada bulan Ramadan. Sebenarnya Semasa baru mengadakan acara ini untuk pertama kalinya, sehingga semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar untuk kedepannya dan juga pada hari ini. Pada acara Bisik kali ini tentunya kita mempunyai bintang tamu yang spesial nih teman-teman. Teman-teman ada yang tahu mungkin siapa bintang tamu kita pada hari ini? Oke, langsung saja. Sebenarnya bintang tamu kita pada hari ini yaitu Ibu Ayun. Assalamualaikum Ibu Ayun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, Ibu Ayun ini adalah salah satu pengajar guru agama di SMA Negeri 1 Lumajang. Benar Bu Ayun? Ya, benar. Oke, bagaimana kabarnya Bu Ayun untuk hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Jadi ya, insya Allah kita semuanya bisa menjalankan ibadah puasa sampai akhir ya. Mudah-mudahan ya. Ya, tentunya kita masih harus semangat ya Bu Ayun. Masih harus. Karena kurang berapa jam lagi nih kita sudah memasuki waktu untuk berbuka puasa, jadi tetap harus semangat. Baik Bu Ayun, untuk Ramadan ini kan pastinya ada salah satu waktu yang disebut itu 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang dikatakan sebagai bulan Lailatul Qadar. Apakah benar Bu Ayun? Iya. Jadi dalam satu hadis disebutkan memang bahwa carilah malam-malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir, memang betul seperti itu. Artinya di bulan Ramadan itu kita memang ada waktu yang spesial yang perlu kita perhatikan agar apa yang kita lakukan dalam bulan Ramadan itu lebih berkah, lebih berpahala dengan memperhatikan pada saat malam Lailatul Qadar tersebut. Sebenarnya untuk lebih jelasnya Bu Ayun, sebenarnya Lailatul Qadar ini apa? Iya, Lailatul Qadar itu berarti malam pilihan, malam yang istimewa, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Karena pada saat itu Allah memang memilih malam tersebut untuk menurunkan Al-Quran 30 juz seluruhnya. Nah, dari sini kemudian kita juga bisa melihat bahwa pada saat malam tersebut banyak malaikat yang turun. Artinya mereka memang benar-benar melaksanakan tugas dan perintah Allah untuk mengurus segala perkara yang ada di dunia ini. Oke, berarti kita sebagai manusia yang tentunya beribadah kepada Allah harus mencari ya Bu Ayun? Iya, betul. Nah, untuk mencari itu diisyaratkan oleh Rasulullah bahwa itu terjadi di 10 hari akhir di bulan Ramadan. Ya seperti sekarang ini kan sudah 21 ya. Ya, benar. Nah, ini kita harus tetap semangat ya, malah harus lebih semangat lagi untuk beribadah, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih positif agar bisa jadi Lailatul Qadar itu bisa kita raih nantinya itu. Nah teman-teman, kata Bu Ayun, 10 hari terakhir kita harus lebih bersemangat. Jadi kalian jangan bermalas-malasan ya Bu Ayun. Iya, betul. Sebagai siswi SMA Negeri 1 Lumajang yang harus bersemangat memberikan yang terbaik untuk bulan Ramadan, jadi marilah kita sama-sama tetap beribadah, mengaji, dan lain sebagainya untuk meningkatkan pahala kita di bulan Ramadan. Untuk keutamaan malam Lailatul Qadar ini sendiri itu bagaimana Bu? Iya, yang jelas keutamaan dari Lailatul Qadar itu lebih utama dari 1000 bulan. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar gitu ya, bahwa kita itu menurunkan Lailatul Qadar itu. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu adalah bulan yang lebih baik setara dengan 1000 bulan, bahkan bukan setara lagi, lebih baik dari 1000 bulan. Artinya apa yang kita lakukan dalam ibadah kita itu dilipat gandakan sampai 1000. Bayangkan, misalkan kalau kita sholat saja 1 hari saja dan itu dilaksanakan pada saat Lailatul Qadar, maka pahalanya bisa ditulis sampai 83 tahun lebih. Nah, itu hanya satu itu ya, hanya untuk sholat saja. Bagaimana dengan puasanya, bagaimana dengan tilawahnya, dan bagaimana dengan doa-doa yang dipanjatkan, tentu itu luar biasa bagi kita. Nah, seperti itu. Sangat Sangat keutamaannya itu luar biasa.
Artinya kalau kita memang bisa memperhatikan bahwa Lailatul Qadar itu sebagai malam yang luar biasa, tentu kita akan selalu berharap ya mendapatkan Lailatul Qadar itu, mencari bagaimana caranya biar kita mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Sebagai saya ini Bu Ayun yang masih awam ya, kira-kira untuk kita semua siswa-siswi SMA Negeri 1 Lumajang, apa sih yang bisa kita lakukan Bu Ayun untuk bisa mengejar malam Lailatul Qadar ini? Sebenarnya gini ya, artinya setelah kita masuk di 21 Ramadan ini, paling tidak kita bisa merefleksi apakah kuantitas dan kualitas ibadah kita sudah baik selama ini dari awal Ramadan sampai sekarang, misalkan dari puasanya. Kira-kira puasa kita itu apa benar-benar memang untuk menjalankan perintah Allah atau ada faktor lain? Atau puasa kita itu hanya sekedar untuk mendapatkan merasakan haus dan dahaga saja, sementara untuk yang lain-lain yang terkait dengan bagaimana kita bisa menjaga keutamaan puasa itu agar tidak berkurang. Misalkan puasa kita dapat 100% ya, kemudian kita melakukan satu hal yang buruk yang itu mengurangi fadilahnya, tentu kan kita akan rugi. Nah, dari sini refleksinya perlu kita ambil lagi agar kita bisa perbaiki diri. Artinya waktunya masih ada, kesempatan kita masih ada 10 hari terakhir untuk lebih meningkatkan dan untuk lebih memfokuskan bahwa puasa kita benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, tentang sholatnya. Sekali lagi, bagaimana kuantitas dan kualitas dari sholat kita. Kalau kualitasnya sudah bagus, artinya sholatnya sudah khusyuk, alhamdulillah. Kalau kuantitasnya sudah meningkat, misalkan dari ibadah fardu saja, kemudian kita tambah dengan sholat tarawehnya, dengan duhanya, tahajudnya, itu betapa kita sudah menunjukkan bahwa kita memang benar-benar mau menjadi seorang yang pribadi yang bertakwa, kan seperti itu. Nah, dari sini kan tentu kita tidak mau abai ya, artinya tidak mau lalai bahwa di bulan Ramadan itu bulan yang mulia, bulan yang penuh rahmat, apalagi ada malam Lailatul Qadar yang dinanti-nantikan oleh seluruh orang seluruh dunia. Nah, dari sini ada beberapa hal yang bisa dilakukan sebenarnya sebagai pelajar. Tidak hanya orang-orang tertentu yang mereka tidak punya pekerjaan, tidak punya aktivitas, tidak. Tetapi kita yang punya aktivitas pun sebenarnya bisa melakukan gitu. Misalkan dengan sekolah tetap, dengan mencari ilmu itu niatnya bagus. Ketika Lailatul Qadar turun, tentu dengan mencari ilmu itu pahala yang kita dapatkan berlipat. Dengan iktikaf boleh kalau kita mampu, kalau kita renggang tidak masalah. Atau dengan tilawah Al-Quran gitu ya. Atau dengan sholat sunnah yang kita lakukan. Misalkan kita melakukan sholat taraweh dan pada saat itu Lailatul Qadar turun, maka luar biasa betapa banyak pahala yang kita dapat. Memang tidak bisa dibayangkan ya, tetapi bisa kita yakini dengan keimanan kita. Seperti itu. Artinya sebagai pelajar pun kita bisa melakukan, termasuk juga dengan kebaikan-kebaikan kita yang kita lakukan. Toh setiap orang itu punya potensi untuk melakukan kebaikan. Nah, pada bulan Ramadan itu bagaimana kita bisa menggali potensi kita, itu justru kesempatan yang luar biasa, karena kebaikan itu akan dilipat gandakan. Yang pertamanya 10 kali lipat bisa 100 kali lipat, bahkan 1000 bulan. Lah, luar biasa. Artinya apa yang tidak mungkin kita lakukan itu bisa dilipat gandakan sampai bertahun-tahun. Nah, seperti itu. Yuk, mari kita sebagai pelajar ya, kalian sebagai pelajar tentunya ingin kan mendapatkan Lailatul Qadar itu, maka bisa kita upayakan dengan usaha kita semampu kita, insya Allah dapat. Nah gitu ya. Sebenarnya kalau dari sisi siswa sendiri Iya. dari saya sendiri, kadang itu memang ada nih rasa kayak males pulang sekolah, capek ya habis panas-panas gitu, aduh mending tidur aja wes daripada saya harus ngaji, harus gini, harus itu, capek kadang ya. Sebenarnya itu nggak boleh ya teman-teman. Kalau bisa kita itu di bulan puasa seperti ini harus lebih produktif. Karena sekolah memang capek, tapi memang kewajiban kita sebagai pelajar gitu. Baik Bu Ayun, untuk pertanyaan selanjutnya saya punya pertanyaan lagi. Sebenarnya ada nggak sih Bu Ayun ciri-ciri orang yang mendapatkan keutamaan atau kemuliaan dari Lailatul Qadar ini? Iya. Memang gini ya Mbak ya, namanya orang puasa itu ya memang harus sabar ya. Artinya meskipun kita berpuasa, kita juga harus tetap beraktivitas kan. Kita jadi ingat ketika awal kali pertama bulan Ramadan kan banyak orang yang menyambut bulan Ramadan dengan luar biasa. Bahkan di luar sana ada orang yang menyatakan selamat berpuasa gitu ya, happy fast day, atau selamat menjalankan ibadah puasa dan sebagainya. Artinya mereka juga bersukacita dengan apa yang kita alami. Dan kita sebagai seorang beriman tentu pun akan melakukan hal yang sama dengan bersukacita menyambut bulan Ramadan. Walaupun toh kadang
di satu sisi kadang kita merasa lelah ya, jangankan sebagai pelajar, saya saja sebagai guru kadang juga merasakan hal yang sama. Pada saat saya harus menjelaskan dari awal sampai akhir, sampai kemudian rumah capek, tetapi kecapean saya itu saya pasrahkan pada Allah, Mbak. Saya selalu gini, ya Allah, semoga Engkau ridho. Kita ini kembalikan lagi pada Allah, karena Allah yang memberikan apa yang kewajiban kepada kita puasa. Tentu Allah pun tahu kadar kemampuan kita untuk menjalankan itu seperti apa. Tidak mungkin toh Allah memberikan satu kewajiban yang di luar kemampuan kita. Saya yakin itu ada maksudnya dan ada hikmahnya. Ketika kita benar-benar di puncak capeknya, coba kita kembalikan, ya Allah, ini aku menjalankan perintah-Mu, semoga Engkau ridho. Insya Allah lapang kita. Setelah itu akan termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan lagi, dan bisa dijadwalkan, terjadwal ya, misalkan kapan kita harus tilawah pada saat hari libur kah, ya tidak masalah. Kapan kita misalkan tahajud pada saat malam yang senggangkah, tidak masalah, toh itu bukan wajib, tapi paling tidak ada yang kita lakukan gitu ya. Nah seperti itu. Itu tadi pertanyaan apa, lupa saya. Pertanyaannya keutamaan atau mungkin ciri-ciri. Oh iya, ciri-ciri. Jadi kalau orang sudah mendapatkan Lailatul Qadar itu dia akan merasa damai, Mbak, tenang. Terus kebaikannya bertambah, keimanannya juga bertambah gitu ya. Kemudian doanya juga dikabulkan. Artinya ketika orang sudah mencapai puncak dan menemui Lailatul Qadar itu, semuanya itu dunia seisinya itu seperti tidak ada apa-apanya, Mbak. Yang ada hanya bagaimana fokus komunikasi dengan Allah. Ya Allah, luar biasa damainya hati, luar biasa tenangnya hati, ya kan. Kemudian apa yang kita panjatkan itu pasti akan dikabulkan, karena itu sudah janji Allah gitu ya. Seperti itu. Mungkin Bu Ayun ada pesan atau kesan buat teman-teman dari SMA Negeri 1 Lumajang untuk menjalankan Ramadannya ini bagaimana? Iya, mumpung ini di 10 hari terakhir ya, saya kira ayo yang sudah mulai sedikit patah semangat, lebih ditingkatkan lagi semangatnya. Karena apa? Karena ini adalah hari-hari terakhir yang luar biasa. Memang berat ya, di 10 hari pertama kita mendapatkan rahmatnya, di 10 hari kedua kita mendapatkan maghfirahnya, sedangkan di 10 hari ketiga kita mendapatkan itqam minan nar, yaitu dijauhkan dari api neraka. Nah, bagaimana cara kita dapat mendapatkan ketiga-tiganya? Tentu kita tetap dengan memompa semangat kita, motivasi kita bahwa apa yang kita lakukan kalau lillahi ta'ala itu tidak ada duanya gitu ya. Kalau kita lakukan karena Allah Ta'ala itu tidak akan tersaingi oleh apapun, aktivitas apa, capek, jenuh dan lain sebagainya tidak ada ya, seperti itu. Makanya kalau misalkan disampaikan bahwa semuanya itu didasarkan pada iman kita, yaitu tadi harus dikembalikan lagi bahwa ini adalah semata-mata kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dalam surat Al-Baqarah itu ya, yang 183, bahwa kita diwajibkan berpuasa itu dalam hal apa? Agar kita menjadi pribadi yang bertakwa gitu. Seperti itu. Oke. Teman-teman, itu adalah pesan dari Bu Ayun sebagai guru agama di SMA Negeri 1 Lumajang untuk teman-teman semuanya. Semangat berpuasanya, jangan lupa ibadahnya, jangan lupa sholatnya juga. Terus itu ya Bu Ayun, kita punya buku yang dari MGMP ya kalau bukan. Oh iya, benar. Itu kita harus mengisi ya Bu Ayun? Iya, diisi. Paling tidak kita bisa mengontrol ya. Iya. Apa saja, bukan dalam rangka pamer ya, paling tidak mengontrol diri sendiri. Oh, saya belum melaksanakan ini, seperti itu. Untuk diri sendiri, bukan untuk ada unsur pamer, bukan. Toh yang baca hanya guru agamanya saja kan, bukan yang lainnya. Tidak apa-apa. Dan teman-teman jangan sampai ngerasa ini beban ya Bu. Iya, betul. Harus ngerjakannya ikhlas juga. Untuk melatih kita, untuk menambah kebaikan-kebaikan kita. Ya, dengan harapan paling tidak setelah Ramadan ini ada yang bertambah. Ibadah kita, kebaikan kita, kan itu iman kita, motivasi kita untuk selalu tetap ya dalam jalannya gitu, jalan yang lurus ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai sini ya Bu Ayun untuk acara bisik Ramadannya ini. Terima kasih Bu Ayun telah menyempatkan waktunya, dan buat teman-teman jangan lupa apa yang disampaikan Bu Ayun kita lakukan ya Bu Ayun ya. Dan juga pesan-pesan Bu Ayun juga diingat, dan agar kita bisa lebih baik juga sebagai siswa-siswi SMA Negeri 1 Lumajang. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.